Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam hidup, tapi sering kita abaikan, yaitu self-esteem atau rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri. Banyak orang merasa dirinya kurang berharga, selalu membandingkan diri dengan orang lain, atau merasa tidak cukup. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membangun self-esteem yang sehat? Mari kita belajar lewat sebuah kisah fiksi tentang seorang pria bernama Arga, yang perjalanannya mungkin terasa seperti cerita kita sendiri. Kita sebut Arga, 29 tahun, bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Dari luar ia terlihat biasa saja, pekerja rajin, pendiam, tidak banyak masalah. Tapi di balik wajah tenangnya, Arga masih sering merasa tidak cukup. Ia jarang mengungkapkan pendapat, takut salah, dan ia menolak banyak kesempatan karena merasa tidak pantas. Semua bermula dari masa kecilnya. Ia tumbuh di keluarga yang keras. Ketika saat nilai matematikanya 8, ayahnya berkata, "Kenapa bukan 10? Lihat, anak tetangga bisa." Lalu saat ia berusaha bercerita tentang hobinya menggambar, ibunya menanggapi dingin, "Itu buang-buang waktu, fokus belajar saja sana." Lambat laun Arga percaya, "Aku tidak pernah cukup baik, aku tidak sepenting orang lain." Meski sekarang sudah dewasa, suara itu masih membayangi setiap langkahnya. Apa itu self-esteem? Self-esteem adalah cara kita menilai diri kita sendiri. Ia terbentuk dari pengalaman, cara kita dibesarkan, dan bagaimana lingkungan memberi respon kepada kita. Ada dua bentuk. Self-esteem rendah, yaitu merasa diri tidak berharga, selalu membandingkan diri dan sulit menerima pujian. Yang kedua, self-esteem yang sehat, di mana bisa mengenali kelebihan dan kekurangan, tapi tetap merasa layak dicintai dan dihargai. Banyak penelitian menunjukkan bahwa self-esteem rendah bisa berdampak pada depresi, kecemasan, bahkan kesulitan membangun hubungan sehat. Yang perlu kita sadari, self-esteem bukan sesuatu yang statis. Ia bisa dibangun, dilatih, dan dipulihkan. Kita balik lagi ke cerita Arga, yaitu ketika Arga di kantornya. Arga sebenarnya cukup kompeten. Ia bisa membuat solusi kreatif untuk masalah teknis. Suatu hari atasannya berkata, "Arga, ide kamu bagus. Bagaimana kalau kamu presentasikan di depan minggu depan?" Arga langsung panik. "Saya? Mungkin teman saya saja, Pak. Saya kurang jago bicara." Atasannya terkejut, tapi akhirnya menunjuk orang lain. Di ruang rapat, Arga hanya duduk diam, melihat idenya dipresentasikan oleh orang lain, dan semua bertepuk tangan, namun ia tersenyum pahit. "Seandainya aku berani, tapi aku tidak pantas berdiri di depan. Aku tidak cukup baik." Setelah rapat, ia pulang dengan kepala penuh penyesalan. Malam itu ia termenung di kamar, bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku selalu merasa tidak layak ya?" Yang terjadi pada Arga disebut dengan inner critic, yaitu suara batin yang terus mengkritik, mengingatkan kegagalan, dan merendahkan diri kita. Inner critic biasanya terbentuk dari pengalaman masa kecil, pola asuh atau trauma. Contoh, "Kamu bodoh, kamu tidak pantas berhasil. Kalau kamu mencoba, pasti gagal." Psikolog menyebut ini sebagai core belief negatif, keyakinan mendasar yang membatasi diri. Untuk melawannya, kita bisa menggunakan dengan yang pertama, berbicara pada diri sendiri dengan lembut. Yang kedua, mengubah sudut pandang pikiran. Dan yang ketiga, bukan sekedar "aku hebat", tapi "aku sedang belajar dan itu cukup." Pertemuan Arga dan mentornya. Ini adalah cerita lain pada Arga. Suatu sore Arga bertemu dengan Dimas, senior di kantornya. Dimas melihat Arga murung, lalu mengajaknya berbincang.
Gak, aku perhatiin kamu pintar, tapi kenapa selalu menahan diri? Arga menunduk. Aku takut salah, dari dulu aku merasa tidak cukup. Dimas hanya bisa tersenyum. Aku dulu juga begitu, sampai aku sadar bahwa bukan orang lain yang merendahkanku, tapi diriku sendiri. Kalau kamu terus percaya suara itu, kamu tidak akan pernah berkembang. Percakapan itu menancap di hati Arga. Untuk pertama kalinya ia mulai mempertanyakan, mungkin selama ini masalahnya bukan aku tidak mampu, tapi aku tidak percaya pada diriku sendiri. Dari sisi psikologi, membangun self-esteem bisa dilakukan lewat beberapa langkah. Yang pertama, kenali dan tantang pikiran negatif. Setiap kali inner negatif muncul, tulis dan tanyakan, benarkah ini fakta? Yang kedua, hargai proses, bukan hanya hasil. Belajar menghargai usaha kecil yang dilakukan oleh kalian. Yang ketiga, batasi perbandingan sosial, yaitu terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, kadang membuat kita lupa pada progres pribadi. Yang keempat, bangun dukungan sosial. Punya teman atau mentor yang mendukung bisa memperkuat keyakinan diri. Dan yang kelima, merawat diri. Bisa dengan cara olahraga, tidur yang cukup, makan sehat, karena tubuh dan pikiran saling terkait. Dicerita Arga lagi. Minggu berikutnya ada rapat besar lagi. Kali ini Arga memberanikan diri mengangkat tangan. Pak, saya punya ide tambahan. Boleh saya sampaikan? Tangannya memang gemetar, suaranya juga sempat bergetar. Tapi ia berhasil menjelaskan. Semua mendengarkan, tidak ada yang menertawakan. Bahkan beberapa mengangguk setuju. Setelah rapat selesai, salah satu rekannya mendekatinya. Bagus gak? Ide kamu keren. Arga tersenyum kecil. Dalam hati ia berkata, ternyata aku bisa ya. Tidak sempurna, tapi cukup untuk aku. Teman-teman, kisah Arga adalah gambaran dari banyak orang yang tumbuh dengan suara inner kritik. Ingat, self-esteem bukan soal merasa sempurna, tapi soal menyadari bahwa kita berharga meski dengan kekurangan kita. Kalau kamu sering merasa tidak cukup, coba langkah-langkah kecil tadi. Jangan tunggu sampai sempurna baru percaya diri. Mulailah percaya diri dulu, meski masih banyak belajar dan banyak kesalahan. Karena setiap orang layak dihargai, termasuk diri kamu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.